Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terkenal memiliki populasi kerbau yang cukup banyak. Menjadi salah satu komoditi peternakan, terutama sebagai sumber pendapatan maupun pangan masyarakat Sumbawa. Teknik pemeliharaannya masih dilakukan secara tradisional, yaitu dilepas di kawasan liar atau ladang penggembalaan. Jadi memang kerbau-kerbau di sini sengaja dibawa ke Gili Rakit supaya tidak mengganggu lahan warga saat musim tanam, soalnya di sana tuh kebanyakan tidak dipagari. Kira-kira sekitar 6 bulan ada di sini ya, Pak? Lama juga 6 bulan di sini. Jenis kerbau Sumbawa yaitu kerbau rawa atau yang dikenal dengan Bubalus bubalis. Jadi cara kerbau ini menyeberang harus ada 1 atau 2 kerbau yang diikatkan di perahu. Dan kerbaunya itu juga tidak bisa kerbau sembarangan, harus yang sudah tua. Jadi kalau dia udah diikat, nanti teman-teman yang lain mengikuti juga dia berenang. Rombongan kerbau sudah berbaris, siap mengikuti induknya berenang. Siap, Pak? Oke, aman ya. Sekarang pasukan kerbau siap untuk berenang. Pasukan kerbau siap jalan. Saya mau merasakan sensasi berenang di atas kerbau. Oke, ayo jalan. Wow, saya pegang Bapak aja. Naik. Gerakan kaki kerbau bisa saya rasakan, sama seperti ketika manusia berenang. Bentar. Aduh. Perjuangan. Emang luar biasa ya. Berenang sama kerbau tidak semudah yang saya kira. Karena tadi saya naik di atasnya, tapi dia bergoyang-goyang, jadi saya nggak bisa seimbang. Mereka terlalu lucu, saya nggak kuat. Dan memang ini kerbaunya itu jenis kerbau rawa, makanya mereka bisa berenang. Itu udah insting mereka sendiri tanpa dilatih sama sekali. Kedalaman air yang dilewati tentu berbeda-beda, tapi kawanan kerbau tetap stabil berenang, tidak ada yang tenggelam. Dan menurut warga setempat, kerbau-kerbau ini itu bisa berenang karena mengandalkan perutnya sebagai pelampung, makanya mereka nggak akan tenggelam. Dia ngapung terus sambil berenang. Aduh, lucu banget. Perjalanan dari Gili Rakit menuju kampung membutuhkan waktu hampir 30 menit. Sebelum sampai pesisir, saya mau ikutan berenang lagi di sawah kerbau. Tapi nggak mau di tengah-tengah, mau agak pinggir kerbaunya supaya nggak kena kaki-kaki mereka. Jenis kerbau rawa menghabiskan sebagian waktunya di air. Tak heran, mereka sangat pandai berenang. Ternyata memang kerbau-kerbaunya itu punya kecepatan yang lebih untuk berenang. Karena mereka udah nyampe di sana duluan. Saya baru terjun, ketinggalan. Mereka semua udah berhasil dikumpulkan karena tadi kan mereka mencar-mencar. Dan habis ini mereka akan dibawa ke kandang mereka. Di Sumbawa, kerbau tak hanya dimanfaatkan dagingnya sebagai sumber protein, tapi juga susunya. Setiap hari, ada saja peternak yang memerah serta memanfaatkan susu kerbau. Wah, lari dia, lari. Wah! Wah! Untuk bisa memerah susu kerbau, harus dipancing dulu menggunakan anaknya. Wah, ini calon-calon generasi kerbau balap karena dia larinya juga kencang. Wah! Kalau sudah ada anak kerbau, nah berarti dia akan nyusu sama induknya. Kalau sudah nyusu berarti susunya akan lebih cepat keluar nanti dari induknya. Dia udah nggak sabar mau nyusu, langsung mau berontak aja. Ayo nyusu, ayo.
air susunya udah keluar. Jadi memang tadi anak kerbaunya sudah nyusu ke induknya, itu memancing supaya air susunya lebih banyak keluarnya. Ini cobain ya Pak. Iya nggak keluar. Aduh. Coba dari Agak ke dalam, oh gini ya. ke dalam. Iya. Kok nggak mau keluar ya Pak? Aduh, giliran saya yang mencet nggak keluar ini air susunya. Ternyata emang meres susu kerbau itu tidak segampang yang saya lihat. Ternyata susah dia bikin. Iya, ternyata butuh teknik khusus ya. Tapi saya dari tadi udah meres-meres tapi nggak keluar-keluar. Waduh, masih punya sedikit ini punya saya Pak. Bisa langsung dicobain katanya. Ini dari baunya mirip sih sebenarnya kayak susu sapi ya. Mirip sama susu manusia juga. Iya, ayo cobain nih Pak. Coba. Ini coba saya rasa dulu. Tahan dulu Pak. Aduh, ini memang rasanya mirip kayak susu sapi, cuma dia lebih gurih. Ini sampai netes-netes saya minumnya. Ini kalau tambah es enak kali. Susu kerbau memang tidak sepopuler susu sapi, namun tetap memiliki komponen nutrisi yang sangat baik yang dapat memenuhi kebutuhan gizi manusia. Tidak hanya bisa diminum langsung, susu kerbau juga bisa diolah menjadi kudapan. Susu kerbau bisa diinovasikan untuk campuran bahan makanan, seperti yang lagi saya mau buat ini. Untuk campuran bubur ketan hitam atau buir lege pisang. Ketan hitam direbus hingga bertekstur lunak dengan ditambahkan gula merah dan garam. Meski sederhana, kudapan ini cukup mengenyangkan. Jadi susu kerbaunya itu ditambahkan ke ketan yang sudah setengah matang. Nah, oke, tinggal diaduk-aduk aja ya. Memerlukan waktu setengah jam sampai ketan matang sempurna. Kelihatannya udah mateng ini loh Mbak Nova. Aduk-aduk dulu. Wah, udah bisa lah ya? Udah. Aromanya juga udah tercium. Kita bagi-bagi aja langsung. Enak. Ternyata susu kerbau ini punya banyak sekali manfaat. Salah satunya ini nih, contohnya yang dibikin bubur ketan hitam ini. Dan nggak kalah sama susu sapi ya kan, karena ini proteinnya juga lebih tinggi. Enak lagi rasanya ya kan? Ikuti jejak saya, jejak petualang.